Hai, apa kabar? Gimana pengelanaanmu hari ini? Ya udah, nggak apa-apa. Besok kamu coba lagi ya. Aku tahu kamu lelah. Aku bisa rasakan pilumu. Mari rebahkan pilumu. Karena setiap pilu perlu untuk direbahkan. Selamat malam. Udah beberapa hari lagi nih ya gue nggak iniin lagi podcast ini, nggak bikin konten lagi. Cuma memang karena ada satu dan lain hal yang harus gue kerjain, jadi ya mohon maklum deh teman-teman kelana pilumu semua. Tapi di episode kali ini ada yang spesial, karena ini special episode yang akan gue bikin di setiap episode 7 dan kelipatannya. Jadi di special episode ini gue bakal ngajak kalian buat bareng-bareng membedah lagu dengan menggunakan perspektif pilu gitu. Ya tentu akan berbeda hasilnya di tiap-tiap orang ya, karena yang kayak kita tahu pilu itu sangat-sangat subjektif gitu batasannya atau ruangnya. Tapi ya tergantung dari pengalaman empiris tiap orang juga. Bisa aja pengalaman empiris kita sama kan. Jadi paling enggak saat kita bedah di sini bisa aja ada 1-2 hal yang bisa kita tangkap sebagai hal yang pernah terjadi juga di hidup kita gitu. Paling tidak dalam special episode ini gue bakal bedah bait per bait dengan menggunakan pisau yang paling perih yang sama-sama kita sepakati dari awal episode, yaitu pisau pilu kita. Ya udah lumayan lama ya, udah beberapa hari ini juga gue nggak datang di podcast ini gitu. Jadi tiba-tiba gue datang udah munculin special episode aja, bukan karena emang dadakan ya, tapi emang gue merencanakan emang buat di setiap episode 7 dan kelipatannya, which is episode 14, 28 dan selanjutnya kita bakal memang akan membedah lagu dalam perspektif pilu gitu. Dan khususnya di special episode pertama ini gue akan bedah salah satu lagu legend yang banyak banget di cover oleh penyanyi legend lagi gitu. Jadi udah yang nyanyinya legend, di covernya sama legend-legend lagi gitu. Lagu ini ditulis oleh Adriadi dan dirilis oleh Bob Tutupoli pada tahun 70-an. Lagu ini berjudul Widuri. Mungkin teman-teman semua udah banyak lah ya yang dengar, atau orang tuanya juga dulu sering banget denger lagu ini gitu. Ya mungkin sebelumnya kita bakal denger dulu penggalannya sedikit dari lagu ini. Jadi siapkan merapal pilu malam ini? Yuk kita denger sama-sama ya. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Widu, elok bagai rembulan, oh sayang. Widu,
bagai lukisan. Oh sayang, bukalah pintu hati untukku. Ku akan menyayangi. So, kalian udah dengar penggalan lagunya. Jadi mungkin langsung aja gue mau bedah satu-satu, dimulai dari bait pertama dulu kali ya. Di bait pertama ini gue ngerasa kalau, tapi ya ini dari perspektif pilu gue ya. Gue ngerasa kalau cerita dalam lagu ini tuh kayak pertemuan yang tidak disengaja aja sih gitu. Yang sebenarnya udah direncanakan semesta mungkin buat sepasang subjek yang ada di lagu ini gitu. Terus kayak set ruang dan waktunya tuh sangat eksplisit di bait ini. Kayak dia bilang di suatu senja, terus ketika itu rintik hujan. Jadi semakin ngasih gambaran jelas aja ke kita kalau ya emang set waktu terbaik buat suatu pertemuan itu ya pada saat-saat itu gitu, pada saat yang disebutkan dalam bait itu gitu. Terus dia bilang kayak terpukau aku menatap wajahmu gitu. Walaupun gue tetap ngerasa ada ketidaksengajaan, terus keraguan juga dari seseorang ini, dari si subjek pertamanya, orang pertamanya dalam menatap wajah lawannya itu. Makanya dia kayak nangkepnya tuh kayak terpukau aku menatap wajahmu. Terus dia ulangi lagi di set ruangnya, yaitu di remang cahaya sinar pelangi. Yang jelas di bait pertama ini aja udah mengindikasi kalau misalkan emang luar biasa banget sih. Set ruang dan waktunya pas, terus keraguannya, kesan ketidaksengajaannya itu sangat lengkap sih. Yang bikin gua mau terus denger ke bait-bait seterusnya. Kita denger aja coba ya di bait pertamanya nih, gue ulangin lagi biar kita sama-sama ngebedah dari perspektif pilu kita masing-masing. Mungkin ada yang beda dengan perspektif pilu teman-teman. Yuk. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lanjut kita ke bridge pertama. Dia bilang di situ, lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti dari senyummu. Gak ada darinya sih, tak tahu apakah arti senyummu. Di sini gue makin yakin banget kalau sebenarnya si pria atau subjek pertamanya itu ada yang pengen dia sampein pada dasarnya gitu. Cuma memang karena ada hal lain yang gak diungkapkan dalam lagu ini, dia gak bisa ngomong gitu. Dia cuma lihat cewek itu tersenyum dan dia nyesel, dia gak tahu apa arti senyumnya itu, dan gak ada lagi kesempatan untuk nanya sekarang gitu ke cewek itu kenapa waktu itu dia senyum. Ini dalam banget sih buat gue, karena emang sekali lagi gue milih lagu ini juga karena gue pernah ada di dalam set dan waktu atau ruang dan waktu yang ada di lagu ini. Keadaannya semua sama persis, ketidaksengajaannya sama persis, keraguan-raguannya sama persis, dan menyesalnya juga sama persis. Kita lanjut, coba kita denger dulu ya bridge ke 1 ini. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri, tak tahu apakah arti senyummu. Oke, selanjutnya masuk ke bait kedua. Ini makin dalam lagi ya. Dia bilang di sini dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu, tersentuh hati dalam kehancuran,
setelah tahu apa yang terjadi. Susah gue ngomongnya, tapi bener-bener gue juga pernah ada di kondisi ini gitu. Subjek pertamanya atau si prianya emang dia kayak ngomong, dia lihat gitu kalau si cewek itu emang benar-benar mengusap air mata di depan dia gitu, sambil cerita soal apa penderitaannya atau apa kesedihannya gitu. Nah, si laki ini tuh kayak emang bener-bener dia tersentuh perasaannya. Apa ya? Dia bener-bener dapat feel yang diceritain dari cewek itu. Dia masuk ke dalam cerita-cerita derita, kehancuran dan segala macamnya. Dia masuk ke dalam cerita itu gitu. Dan dia merasakan semua perihnya gitu. Dan dia jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi di kisah dari perempuan ini gitu. Itu dalam banget buat gue. Gue nggak terpikir bagaimana dia ngeset lirik ini pada saat itu. Memang dibacanya sangat sederhana gitu, cuma dia menempatkan dirinya benar-benar masuk ke dalam cerita si perempuan itu gitu, masuk dalam cerita penderitaan, cerita soal kepiluan dia selama ini. Laki-laki ini benar bisa masuk ke situ dan merasakan gitu, jadi tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita dengar sama-sama di bait kedua ini ya, bagaimana dalamnya. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikkan deritamu, tersentuh hati dalam keharuan. Setelah tahu apa yang terjadi. Lanjut di bridge 2, gue gak akan panjang sih ngejelasinnya. Ini juga sangat eksplisit banget, udah bisa nangkep banget semua orang juga. Kayak dia bilang di sini, sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Gue kayak cuma nangkep berarti sebelumnya perempuan itu menceritakan soal kesendiriannya, penderitaannya yang dia jalanin dengan seorang diri gitu. Makanya emang laki ini bener-bener ngerasa pilu dan emang gue pengen ada, kata dia, gue pengen ada dan ngebalut luka hatimu gitu. Itu aja, coba kita dengerin sama-sama bridge-nya. Dalam sih ini. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Oke, dan di bait terakhir yaitu refnya emang ini hanya sekedar pujian-pujian. Ini apa ya? Dia mengungkapkan betapa indahnya perempuan itu gitu. Cuma lebih dalamnya tuh sebenarnya di bait-bait awal sih. Kalau di ref ini ya sekedar dia cuma ngomong aja kalau misalkan ya lu tuh indah, lu tuh ini gini, tolong buka pintu hati lu dan gue akan menyayangi. Ya normatif lah ya, seperti pada umumnya seorang laki-laki mengungkapkan indahnya seorang perempuan gitu. Cuma dalam hal ini tuh emang yang paling dalam tuh di bait-bait pertamanya gitu. Jadi coba kita denger aja dulu refnya ini gimana sih. Mungkin teman-teman juga punya perspektif dalamnya masing-masing. Kita coba ya. Elok bagai rembulan, oh sayang, indah bagai lukisan, oh sayang, bukalah pintu hati untukku, ku akan menyayangi. Ya kurang lebih seperti itulah kita menggunakan pisau analisis pilu kita dalam beberapa bait lagu, khususnya di lagu Widuri dari
penyanyi legend Indonesia ini. Yang jelas gue bakal mengulang di setiap episode 7 dan kelipatannya soal bedah-bedah lagu kayak gini, dan emang kadang kita tuh bisa banget merasakan kalau misalkan ini lagu tuh jadi set ruang dan waktu yang pernah kita tempatin sebelumnya gitu. Dan emang kita banget gitu lagu ini gitu. Kita pernah ada di dalam set ruang waktu yang sama di lagu itu gitu. Jadi nggak ada salahnya buat temen-temen coba ambil waktu di weekend atau apa buat sedikit lah merefresh lagu-lagu teman-teman semua yang pernah kalian dengar, dan coba bedah sedikit-sedikit pakai perspektif atau pisau analisis pilu kalian gitu. Nggak ada salahnya kok iseng-iseng ngisi waktu seperti itu. Biar bagaimanapun lagu itu sedikit banyaknya menyumbangkan pilu juga gitu buat hidup kita. Jadi jangan lupa merebahkan pilu ya malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan bye.